Ya, sahabat muslim kembali lagi dalam program Bebas Hutang. Nah, tadi ada pertanyaan menggantung ya Pak ya. Kalau misalkan sama-sama posisinya terjepit nih. Nah, Mahasiswa tadi ya? entah pun mahasiswa ataupun Mhm. siapapun pada kondisi terjepit misalnya kalau tadi kan memang kita memang boleh hutang kalau dalam kondisi terjepit tapi perhatikan ataupun kita harus tahu hindari hutang yang ada unsur ribanya. Kalau kondisinya sekarang ini kan semua menawarkan tuh pasti ada ribanya Pak. Sementara kan kita butuh cepat. Misalnya kalau mahasiswa tuh tiba-tiba harus bayar inilah uang praktek itulah, sementara kiriman belum datang gitu. Ataupun orang-orang lainnya pada situasi yang sama memang terdesak harus hutang dan pinjaman yang disediakan itu ya model-model pinjaman riba. Nah ini kalau seperti ini gimana kira-kira Pak? Iya, dahulu juga saya mengalami seperti yang Bang Abra sampaikan. Mm-mm. Itu karena efek buruk utang, tabiat buruk berutang. Jadi Karena kalau orang yang sudah berutang itu mm, mm. kepepet punya ma- but- kebutuhan lagi, pinternya cuma berhutang aja. Jadi kita nggak kreatif. Ini berarti soal kebiasaan ya Pak ya? Iya, Mm. kebiasaan. Dan sebenarnya ada jalan keluar yang lain, nggak mesti berhutang gitu. Kalau misalnya mereka menawarin riba, nggak usah diterima. Tapi kalau ada misalnya memang udah, ya udah pakailah dulu uangku, misalnya berapa yang kamu butuhkan, 1 juta misalnya mahasiswa, ya udah nih. Nanti kapan kamu dapat kiriman dari kampung, bayar gitu. Oh, itu is okay. Karena memang kita satu lagi hutang itu syaratnya kita harus tahu bahwasanya kita sanggup untuk membayarnya seperti yang saya sampaikan tadi. Mm. Jadi sebenarnya ada aja jalan keluar. Kalau kita komunikasikan aja, misalnya kemana, ke dosen kah, ke kampus kah, aduh Pak saya belum dapat kiriman nih, bisa nggak ditunda? Kan kita belum tahu hasilnya itu bagaimana. Tapi asumsi kita, nanti ditolak lah, beginilah, begitulah, kan begitu ya. Itu kan asumsi kita aja. Belum kita coba, menyerah sebelum bertempur nih. Tapi coba kita coba. Di situ nanti ada pertolongan Allah. Karena kita di sini meninggalkan maksiat, apa yang dilarangnya kita tinggalkan. Itu. Dan faktor keyakinan sebenarnya. Kemudian inilah yang perlu kita asah, pikiran kreatif kita. Jadi kalau dulu saya, setiap bulan itu kan harus kita membayar 30 sampai 50 juta. Mm. Ya. Untuk berpikir yang lain, nggak terpikir lagi. Kita bagaimana caranya dapat uang 30-50 juta itu. Pinternya kita ya hutang, hutang, hutang. Jadi besok misalnya karyawan saya mau gajian, uang belum ada di kantong misalnya. Masih di luar semua, tagihan belum tertagih. Akhirnya apa yang saya lakukan? Bukan yang, ya saya cari utangan di mana. Yang memang paling gampang kan, ya begitu tadi, kawan-kawan yang menawarkan, Bang pinjemlah hutang, pinjemlah uang berapa? 100 juta. Oke silakan, tapi bulan depan bayarnya 110 juta. Oke. Cuman pintarnya gitu, kan terlibat lagi. Padahal sebenarnya ada jalan lain. Kalau sekarang saya nggak seperti itu lagi. Oke. Oke. Besok gajian, ini hari saya belum pegang uang, saya sabar aja. Artinya berdoa sama Allah, cari bagaimana saya tagih tagihan yang belum tertagih, tolong dibantu Pak, begini. Akhirnya besok udah gajian karyawan. Kira-kira Oke. begitu, pasti ada jalan keluarnya. Ya, ini ada penelpon masuk. Kita angkat. Assalamualaikum. Ya, oke terputus. Silakan coba hubungi kembali ya ke studio dengan waktu yang cukup singkat ini ya Pak ya di penghujung segmen. Nah, tadi memang kalau saya tarik kesimpulan berarti memang sebenarnya itu tergantung dari pribadinya masing-masing. Kalau memang sudah mindsetnya itu memang hutang, hutang itu yang menjadi kebiasaan, akhirnya jalan lain yang dicari ya hutang, hutang, hutang. Nah, tadi Bapak sebutkan juga soal kreativitas. Kan nggak semua orang punya kreativitas. Kira-kira kalau untuk mahasiswa ini Pak, jalan keluarnya ketika misalkan harus pada situasi, oke saya nggak mau nih ngambil kredit. Kreativitas seperti apa yang kira-kira Iya, dibutuhkan? apa misalnya kebutuhan dia? Mm-mm. Misalnya ini hari saya harus bayar uang kuliah. Mm-mm. Nah, yang kompeten untuk menerima uang kuliah itu siapa? Misalnya kalau di kampus siapa? Misalnya di bagian keuangan Mm-mm. atau bendahara kampus. Mm-mm. Datengin.
Pak saya belum punya uang untuk bayar uang kuliah, boleh nggak? Oh begini, mungkin ada syarat-syarat apa, lakukan gitu. Kita kan sebenarnya mencari jalan yang termudah itu, padahal menyesatkan, begitulah kira. Apa istilahnya, menjerumuskan gitu Oke, loh. oke. Jadi nggak mau usaha yang lebih, sebenarnya begitu kan, itu bagi mahasiswa, bagi kita itu kan pembelajaran kehidupan juga. Bagaimana kita bisa melobi orang sehingga apa yang kita mau mempengaruhi orang, apa yang kita mau mereka terpengaruh, begitu loh. Kan kebaikan juga buat kita. Bagaimana kita belajar tentang itu? Itu mesti diajarin dari sejak dini seperti itu. Jadi selama ini karena lingkungan, barangkali lingkungan, kawan dan segala macam, sedikit-sedikit utang, pinjamlah uang, pinjamlah. Itu kan jalan pintas, jalan paling gampang. Padahal bukan itu jalan. Jadi itulah kita dituntut untuk selalu berpikir kreatif untuk dan berani di sini ya. Iya, Beraninya benar. artinya dalam berani menyampaikan hal yang benar. Situasinya Betul. memang kita nggak bisa bayar, Benar. memang lagi terdesak ya sampaikan saja. Nggak mungkin lah istilahnya Betul. dari pihak kampus sendiri misalnya kan terlalu frontal, nggak mau, nggak izin Benar. gitu. Pasti ada. Itu Contoh Mas komunikasi Abror lagi. ya, sekarang ini kan kita ini kan misalnya kita yang sudah dulu terlibat dengan riba lah sekarang ini. Kalau tuh dulu kan bagaimana caranya kita menutupin cicilan itu, cari dengan hutang juga. Nah sekarang rupanya ada jalannya. Meminta supaya kami membayar pokoknya saja Pak. Ini begini, didatangin tuh ke pihak lembaga keuangannya, dikomunikasikan secara baik-baik, bagaimana jalan keluarnya. Ternyata bisa kok. Apalagi mahasiswa yang halal, yang memang kita. Itulah sebenarnya hal ini nggak akan terjadi apabila sistem baitul mal, zakat, sedekah, infak itu berjalan dengan baik. Ya, karena apa? Kalau ada mahasiswa yang kekurangan dana, dia bisa datang ke baitul mal, aku kekurangan dana, minta uang, bukan dalam bentuk pinjaman, diberi, iya kan, dikasih ini, begitu. Kalau sistem itu jalan, namun kan ini kita tidak berjalan, iya kan? Kalau jalan semua nggak ada lagi yang seperti itu. Jadi riba pun nggak ada lagi. Baik, nah tadi ada SMS yang masuk juga nih Pak ya. Pertanyaannya memang pertanyaan dasar sekali. Beberapa kali juga memang sudah kita bahas. Ada pengirim SMS menyebutkan dia sudah hijrah. Ingin keluar dari riba jelas. Kemudian dia harus membayar cicilan tersebut. Tapi yang punya ataupun yang meminjamkan ini tidak mau untuk dibayar pokoknya saja. Nah kira-kira apa yang harus dilakukan? Silakan Pak. Yang pertama di Al-Baqarah 278-279, tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Hai orang-orang beriman, tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Apabila engkau masih melakukan membayar sisa riba tersebut, maka siap-siap Allah dan Rasulnya yang kau perangi. Jadi kalau kita bayar tetap, nggak ada jalan keluar apapun, nggak bisa itu. Dan bakal hancur, musnah itu semua nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, yang memberikan pinjaman, yang diberi pinjaman, yang menulis, saksi-saksi, itu sama semua di laknat Allah. Jadi mungkin Bapak ini bisa sampaikan ke pihak peminjam, bahwasanya ini dilarang Allah. Bukan saya nggak mau bayar hutang Pak, saya mau bayar hutang, tapi saya mau bayar pokoknya saja. Kalau masih ada ribanya, jelas ini suatu hal yang dilarang oleh agama kita. Apapun nggak jadi, buat yang punya yang punya uang, yang meminjamkan juga nggak berkah buat dia. Dia terima uang misalnya sekian ratus juta, misalnya dikembalikan dengan uang yang ada ribanya. Enggak, itu kan haram untuk dia. Dia kasih ke keluarganya juga. Daripada 100 juta dia terima keluar 500 juta, kan lebih mending dia terima misalnya dia potong ribanya, taruhlah seperti 50 juta. Ini udah berkah. Dan dia